Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. 2023 Islam akan hancur dan digantikan oleh agama ini. Isu tentang agama pengganti Islam di Jawa sempat menguat dalam seminar kebatinan Indonesia pertama pada tanggal 14 hingga 15 November 1959 di Jakarta. Ketua Umum Badan Kongres Kebatinan Indonesia yaitu Mr. Wongsonegoro dalam pendahuluan seminar melontarkan isu tentang visi nubuatan Sumpah Sabdo Palon terhadap Prabu Brawijaya. Di antara isi sumpah itu bahwa 500 tahun kemudian akan berkembang biak gerakan kebatinan di tanah Jawa. Dapat dikatakan bahwa kaum kebatinan yang ikut terlibat dalam kongres tersebut telah memanfaatkan serat jangka Sabdo Palon dengan membuat klaim bahwa ajaran pengganti Islam yang dimaksud dalam jangka Sabdo Palon adalah kebatinan. Hal ini merupakan klaim pertama terkait penafsiran jangka Sabdo Palon. Sedangkan klaim yang kedua terdapat dalam serat Dharma Gandul yang baru ditulis pada 16 Desember 1900 Masehi. Menyatakan bahwa berakhirnya agama Islam di tanah Jawa akan digantikan oleh ajaran Kristen. Salah satu bagian dari isi serat Dharma Gandul juga menceritakan tentang adanya jangka Sabdo Palon. Dalam serat Dharma Gandul ini digambarkan bahwa Prabu Brawijaya yang telah diislamkan oleh Sunan Kalijaga kemudian meminta kepada Sabdo Palon sebagai abdinya agar mengikuti agama barunya. Sabdo Palon menolak ajakan Prabu Brawijaya sebagai tuannya. Bahkan diceritakan Sabdo Palon lantas mengeluarkan kutukan bahwa akan banyak orang Jawa yang meninggalkan Islam dan berganti dengan agama Kauro. Wong Jawa ganti agama, ake tinggal agama Islam benjing, ganti agama Kauro, yang memiliki arti orang Jawa akan ganti agama, akan tinggal agama Islam besok, berganti agama Kauro. Adapun yang dimaksud dengan agama Kauro dalam serat Dharma Gandul tersebut tidak lain adalah Kristen. Pendapat ini sejalan dengan hasil tulisan dua orang akademisi dan orientalis Belanda, yaitu J.W.J. Drewes dan Philip van Akkeren. Hal ini dapat dilihat dari sisi serat Dharma Gandul. Salah satunya adalah sebagai berikut. Lamun seneng bukti woh wit Kanjeng Kauro, anyebuta asmane jeng Nabi, Isa kang kinaot, mituruta Gusti agamane, yang memiliki arti jika suka dengan bukti buah pohon kayu pengetahuan, maka sebutlah nama beliau Nabi Isa yang termuat turutilah agamanya. Perlu diketahui bahwa cerita Sabdo Palon dalam serat Dharma Gandul tersebut telah mengambil ide cerita sepenuhnya dari serat Babad Kadiri yang ditulis pada 1832 Masehi. Namun demikian terkait dengan kutukan bernuansa ramalan dari Sabdo Palon bahwa agama Kauro akan menggantikan ajaran Islam merupakan inisiatif penulis Dharma Gandul sendiri. Jadi hal ini murni pemikiran pengarang serat Dharma Gandul. Harus dipahami bahwa keseluruhan isi serat Dharma Gandul memang lebih tepat dikatakan sebagai hasil dari plagiasi dari serat Babad Kadiri, kecuali pada tema-tema tentang Kristen dan pelecehan terhadap Islam. Serat Dharma Gandul ini merupakan karya seorang Kristen yang sedang menjalankan proyek orientalisme pada masa penjajahan Belanda. Dengan demikian telah kita dapatkan dua klaim penafsiran atas substansi dari jangka Sabdo Palon. Di satu pihak, kalangan kebatinan menganggap bahwa jangka Sabdo Palon merupakan visi ke depan tentang eksistensi ajaran kebatinan. Di lain pihak, jangka tersebut ditafsirkan sebagai nubuatan kedatangan Kristen di tanah Jawa. Kedua penafsiran ini jelas tidak lepas dari motif dan kepentingan masing-masing. Selain kedua penafsiran tersebut, jika jangka Sabdo Palon dimaknai secara tekstual, maka akan ditemukan adanya cita-cita menghidupkan agama Buddha kembali. Hal ini dapat dilihat dalam jangka yang bercerita tentang dialog antara Sabdo Palon dan Prabu Brawijaya sebagai berikut. Klawan paduka sang nata, wangsul maring sunyaruri, mungkulo matur petungna, ing benjang sapungkur mami yen wis prapta kang wanci, jangkep gangsal atus tahun. Wit ing dinten punika kulo gantos kang agami, gama Buddha kulo sebar tanah Jawa. Yang artinya adapun paduka sang raja kembali ke alam baka. Hanya saja saya meminta Anda memperhitungkan bahwa sepeninggalan saya jika sudah tiba waktunya genap 500 tahun mulai hari ini.
Akan saya ganti agama Islam, agama Buddha akan saya sebar di tanah Jawa. Penafsiran bahwa Jangka Sabdo Palon merupakan justifikasi bagi munculnya kembali ajaran Buddha maupun kelahiran kebatinan umumnya lebih banyak dianut oleh sejumlah kalangan di Jawa. Namun yang dimaksud oleh pengarang tentu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Maksudnya dalam hal ini tidak secara harfiah sebagaimana istilah yang digunakan agama Buddha. Sebab tujuan akhir sang pengarang serat Jangka Sabdo Palon ternyata adalah sebuah proses untuk menerima Islam. Terlepas dari semua pembahasan tersebut, serat Jangka Jayabaya Sabdo Palon menurut sebagian orang merupakan sebuah karya sastra belaka. Kisah-kisah yang ada di dalamnya juga tidak bisa digunakan sebagai sumber bagi kajian sejarah. Beberapa pembahasan yang dihadirkan di dalamnya banyak disemangati oleh nilai-nilai tasawuf. Meskipun demikian, juga tidak dalam segala hal harus diterima sebagai karya yang islami. Juga tidak bisa diremehkan sebagai buku yang ala kadarnya. Hanya saja mungkin dengan menjernihkan kesalahpahaman ini, maka akan tercipta sebuah dimensi dialogis yang lebih baik bagi Islam di Jawa. Serat Jangka Jayabaya Sabdo Palon bukan merupakan karya yang harus dikategorikan sebagai karya sastra yang mengambil sikap menentang hukum syariat, melainkan karya yang mampu menjembatani kebuntuan dan juga kebekuan relasi dialogis yang telah mengungkung selama sekian waktu yang mengakibatkan kurang mendalamnya perhatian di antara kita. Perlu diketahui juga naskah-naskah berbahasa Jawa yang memperlihatkan sikap murang syarak secara nominal sebenarnya hanya minoritas saja, sekedar suara pikiran. Hal itu pun kadang tidak lepas dari pengaruh negatif masa penjajahan Belanda. Tercipta dari kaum yang terbeli tekadnya. Hanya saja jumlah yang hanya sedikit dibandingkan karya-karya yang memberikan apresiasi positif terhadap Islam ini seringkali diangkat secara besar-besaran. Sehingga kesannya apresiasi yang terakhir ini mewakili wajah Jawa. Oleh karena itu, kewaspadaan hendaknya menjadi bagian dari kesadaran umat seluruhnya di Jawa. Itulah kisah dari hancurnya Islam di tanah Jawa dan digantikan oleh agama lain. Bagaimana menurut Kamrademi Masa? Jika Kamrademi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.